Shalom, saudara, apa yang saudara rasakan kalau dikhianati? Akankah saudara mau mengasihi kembali orang yang telah mengkhianati saudara? Tentu akan ada beragam jawaban yang muncul. Apapun jawaban saudara, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mau dikhianati, karena pengkhianatan begitu menyakitkan dan melukai hati. Namun pernahkah saudara berpikir di dalam relasi dengan Allah, justru kita seringkali menjadi pengkhianat kasih-Nya? Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa natur dosa yang ada di dalam diri kita seringkali membawa kita kepada ketidaksetiaan kepada Allah. Kita sangat rentan jatuh dalam lubang dosa. Kasih kita kepada Allah seringkali begitu mudah beralih kepada hal-hal lain seperti materi, orang yang kita cintai, atau kepada sesuatu yang menawarkan kenikmatan semu. Bila kita melihat kepada perselingkuhan kita, masihkah kita berani berharap bahwa Tuhan akan tetap setia untuk mengasihi kita? Sudah selayaknya kita tidak berharap demikian, karena kita menyadari kekotoran diri kita. Namun yang ajaib, firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat suatu realita bahwa meski kita telah berulang kali mengkhianatinya, Allah tetap setia mengasihi kita. Saudara, gambaran tentang kasih setia Allah dapat kita lihat dengan sangat jelas dalam kehidupan Hosea. Kitab Hosea menceritakan bagaimana bangsa Israel membelakangi Allah dengan menyembah kepada berhala. Hosea hidup pada pemerintahan Yerobeam kedua, di mana Israel Utara berada pada zaman keemasannya. Namun ironisnya, pada masa ini malah terjadi kebobrokan moral dan spiritual yang sangat parah di dalam diri orang-orang Israel. Kemakmuran yang seharusnya membawa mereka semakin bersyukur dan dekat dengan Allah, malah membawa mereka mengkhianati Allah dengan cara menyembah kepada berhala-berhala. Saudara, Hosea dipanggil untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidaksetiaan mereka, supaya mereka berbalik kembali kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca kitab Hosea, pada pasal yang pertama kita akan mendapati Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan Sunam. Namun apa yang terjadi setelah menikah? Gomer masih tetap hidup di dalam dosa. Ia masih terus melakukan persinahan dengan laki-laki lain. Dia tidak menghormati suaminya, menjadi pelacur yang dimiliki orang lain. Namun di dalam pasal ketiga, kita melihat kembali Allah memerintahkan Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Hosea diminta Allah untuk tetap mengasihi istri yang telah jelas-jelas mengkhianati dirinya dengan terus hidup di dalam persinahan. Saudara, dalam bahasa asli, kata cintailah menunjukkan suatu ekspresi perasaan yang mendalam yang disertai dengan komitmen yang teguh. Allah memerintahkan Hosea untuk berinisiatif mengambil Gomer kembali sebagai istrinya. Allah mau Hosea mengasihi Gomer bukan hanya dengan perkataan tetapi suatu tindakan yang nyata. Saudara, apakah yang saudara lakukan jika saudara diperhadapkan pada posisi seperti Hosea? Akankah saudara akan tetap mengasihi dan menerima Gomer? Tentu ini hal yang mustahil. Namun itulah yang dilakukan oleh Hosea. Hosea menebus Gomer dengan cara membelinya seharga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai, yakni seharga seorang budak pada masa itu. Saudara kasih Tuhan, setelah menebus Gomer, Hosea memberikan pembatasan kepada Gomer. Gomer harus mengalami masa karantina untuk tinggal diam. Ia tidak boleh bersundal lagi. Ia tidak boleh menjadi kepunyaan siapapun, dan Hosea pun tidak bersetubuh dengan Gomer. Dan ini adalah tindakan untuk memenuhi perintah Allah yang bertujuan untuk melindungi Gomer. Saudara, tindakan ini adalah miniatur dari kasih dan tindakan Allah kepada Israel. Pada ayat 1b dikatakan, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Gomer, wanita sundal, adalah gambaran dari bangsa Israel yang tidak setia, yang mengkhianati Allah dan bersinah dengan menyembah kepada Allah-Allah lain. Mereka begitu menyukai kue kismis, suatu persembahan yang istimewa yang dibawa sebagai persembahan kepada Baal. Saudara, Allah juga memperlakukan hal yang sama, sebagaimana Hosea lakukan kepada Gomer. Allah akan membiarkan bangsa Israel dalam masa karantina, masa di mana Israel tidak akan memiliki pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod, tiada terafim. Israel dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat mereka bersinah, supaya tujuannya mereka kembali hidup kudus. Saudara, sekalipun Israel tegar tengkuk dan mengkhianati Allah, Allah tidak melupakan perjanjiannya dengan bangsa ini. Saudara, ini adalah narasi yang indah. Ketika di bagian yang kelima dari pasal 3 dikatakan seperti ini.
Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Setelah masa karantina yang dilalui bangsa Israel, mereka akan berbalik mencari Allah. Allah menjanjikan seorang raja dari keturunan Daud, di mana dalam hal ini merujuk kepada kedatangan Sang Mesias. Saudara, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa kasih Allah tidak pernah berubah meskipun orang Israel telah mengkhianatinya. Saudara, bukankah kasih yang sama telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Israel rohani? Kasih yang besar itu terwujud dalam kerelaan hati Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menebus dosa setiap kita. Saudara, keberdosaan kita sesungguhnya tidak layak menerima pengampunan. Kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di tengah penderitaan yang Yesus alami, dia masih sanggup meminta kepada Bapa memberikan pengampunan. Dan ini adalah perkataan yang sangat memilukan sepanjang masa. Saudara, dia Raja Agung, Mesias Putra Allah mati di kayu salib, supaya orang-orang berdosa termasuk saudara dan saya dapat kembali datang kepada Bapa. Dan ini adalah tindakan yang sangat luar biasa. Allah berinisiatif untuk menebus kita. Saudara yang kasih Tuhan, betapa kotornya diri kita, betapa kotornya diri saudara. Allah tetap mengasihi saudara. Ingatlah, kasih Allah menanti kita, mengharapkan kita berbalik datang kepadanya. Biarlah bagian firman ini boleh memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.